Hey there, feeling spendy? I'm ready for an adventure. Berapa banyak dari Anda yang mengetahui permainan ini, saudara? Ya, Monopoly. Ini beberapa fakta yang menarik tentang Monopoly. Game ini diciptakan oleh seseorang yang bernama Charles Darrow. Tahukah Anda bahwa ternyata Charles Darrow ini menciptakan game Monopoly di Germantown yang masih termasuk ke dalam Philadelphia area. Germantown mungkin sekitar 30 menit dari sini. Jadi Anda sekarang tahu bahwa game Monopoly itu berasal dari Philadelphia. Nah, game Monopoly ini sangatlah terkenal dan sudah sering dimainkan dari generasi ke generasi. Bahkan game ini sudah diterjemahkan ke dalam 37 bahasa. Dan game ini juga dijual hak lisensinya kepada lebih dari 100 negara lebih. Permainan Monopoly yang terlama itu dimainkan selama 1680 jam atau sama dengan 70 hari. Boleh saya tahu di sini ada yang nggak pernah main game Monopoly? Ada? Oh, ternyata ada beberapa teman yang belum pernah main game Monopoly, saudara. Tapi kalau kebanyakan dari Anda tahu permainan ini permainan yang menyenangkan, di mana kita main bersama teman-teman, bersama keluarga, kita ngumpul, ya kan? Lalu permainan ini adalah tentang bagaimana kita mengumpulkan rumah, bagaimana kita mengumpulkan hotel, bagaimana kita mengumpulkan uang, saudara. Nah, tapi begitu kita selesai bermain, pada akhirnya kita semua bubar, kita semua pulang, dan semua uang, rumah, hotel yang kita kumpulkan, kita masukkan kembali ke dalam box. Nah, hari ini kita akan lanjutkan serial khotbah kita yang kita beri judul Money Talks. Kita punya tagline yang berkata kalau uang bisa ngomong, kira-kira uang akan bilang apa sama kita? Kalau uang bisa ngomong, kira-kira uang akan berkata apa kepada kita? Ini adalah minggu keempat dari apa yang kita sudah bicarakan tentang topik keuangan. Tapi saya ingin kasih Anda recap secara cepat. Di minggu pertama kita bilang gini, kalau uang bisa ngomong dia akan bilang sama kita, aku bukanlah Tuhan, I am not God. Di minggu kedua kita bilang gini, kalau uang bisa ngomong dia akan bilang sama kita, pay attention to where I go, keep track of me. Perhatikan kemana perginya uang. Lalu minggu lalu, saudara, ini adalah topik yang sangat sulit minggu lalu kita bicarakan karena saya merasa saya mencuri impian Anda. Mungkin saya mengambil impian atau hasrat Anda, saudara. Ya kan, karena minggu lalu kita ngomong gini, kalau uang bisa ngomong, uang akan berkata kepada kita, don't try to get rich quick. Jangan mencoba untuk menjadi cepat kaya. Nah, Anda bisa tonton video lengkapnya di YouTube. Kita ada YouTube channel Rock Philadelphia, saudara. Nah, minggu depan Pastor Bobby akan menutup serial khotbah kita tentang keuangan. By the way, minggu depan adalah ibadah gabungan. Saya sangat excited karena tadinya saya pikir kita akan melakukan ini cuma 4 minggu. Ternyata Pastor Bobby dapat giliran khotbah dan dia ingin melanjutkan tentang topik keuangan, saudara. Kalau ada seseorang yang gereja ini percaya dan secara pribadi saya pun percaya seseorang yang mengelola uangnya dengan sangat baik. Di saat bersamaan seseorang yang sangat generous, sangat murah hati akan pekerjaan Tuhan, cinta akan pekerjaan Tuhan, itu adalah Pastor Bobby. Jadi makanya saya sangat senang dia akan berbicara mengenai topik ini minggu depan. Hari ini saudara kita akan lanjutkan, kalau uang bisa ngomong, kira-kira uang akan berkata apa kepada kita? Hari ini kita akan bilang gini saudara, kalau uang bisa ngomong, uang akan berkata kepada kita, definisikan aku dengan benar dan akurat. Pastikan kita mempunyai pandangan dan definisi yang benar dan akurat tentang yang namanya uang. Saya rasa ada 2 pandangan ekstrim yang seringkali kita dengar tentang keuangan. Satu pandangan ekstrim berkata gini, uang nggak bisa dibawa mati.
Lalu satu pandangan ekstrim lainnya, kita hidup seakan-akan uang itu kita bisa bawa mati. Ya kan, contohnya adalah ini saudara. Mobil dikubur, saya nggak tahu ini beneran atau cuma syuting film atau cuma lucu-lucuan saudara. Ya kan? Ada dua pandangan ekstrim yang seringkali orang lihat tentang keuangan. Yang pertama, kita ngumpulin uang, kita hidup seakan-akan kita bisa membawa harta dan uang kita setelah kita mati. Tapi satu pandangan ekstrim lainnya berkata karena kita nggak bisa bawa uang kita waktu nanti kita mati, ya udah terserahlah kita mau apain juga uang itu, nggak bisa dibawa mati juga. Terserahlah bagaimana saya mengelolanya, ya kan nggak dibawa mati juga. Saya rasa saudara, dua pandangan ekstrim itu nggak selaras dengan apa yang Alkitab dan firman Tuhan ajarkan kepada kita. Kira-kira Anda setuju gak? Kalau Anda nggak tahu ini, Alkitab secara konsisten saudara, itu mengajarkan kita bahwa hidup kita termasuk uang, it's all about stewardship. Semuanya tentang tata kelola, semuanya tentang bagaimana kita mengelolanya. Saya akan jelaskan lebih lagi, saudara. Kalau Anda sudah lama menjadi pengikut Yesus, dan mudah-mudahan Anda juga baca Alkitab Anda sangat tahu bahwa ini konsisten. Bahwa semuanya, waktu kita, kesehatan kita, karir kita, keluarga kita, talenta kita, pokoknya seluruh hidup kita, termasuk keuangan kita, itu adalah titipan dari Tuhan. Makanya dibilang stewardship. Kita dipanggil untuk mengelola apa yang Tuhan sudah titipkan. Anda mengerti saya sampai saat ini, saudara? Stewardship dalam definisi menurut kamus Webster Dictionary, Merriam-Webster Dictionary, stewardship itu artinya ini, conducting, supervising, managing of something. Tata kelola atau pengelolaan itu artinya definisinya adalah memperhatikan, mengawasi, dan mengelola sesuatu. Itulah stewardship. Jadi pengertian dasar atau fondasi dari stewardship atau tata kelola adalah gini. Bahwa semua yang kita punya, semua yang ada dalam hidup kita, bahkan termasuk kemampuan kita untuk bekerja, kemampuan kita untuk mendapatkan uang, kesehatan kita, semuanya berasal daripada Tuhan. Bahkan kita bukannya pemiliknya, melainkan kita hanyalah pengelola. Tuhanlah pemilik dari segalanya. Karena di Mazmur 24 ayat 1 dikatakan gini, Tuhanlah empunya bumi, serta apa saudara? Segala isinya. Dan dunia serta yang ada, yang diam di dalamnya. We are not the owner, we are the steward. We are not the owner, we are the manager. Kita adalah manajernya. Kita harus mengawasi, kita harus memperhatikan, kita harus mengelola apa yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupan kita. Nah, prinsip dari stewardship atau tata kelola sangatlah simple dan saya yakin Anda semua sudah sering mendengar. Yaitu barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar, atau terjemahan lainnya, barang siapa tidak jujur dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak akan jujur dalam perkara-perkara besar. Anda masih bersama dengan saya? Cukup mudah dimengerti ya? Semuanya saudara dalam hidup kita, it's all about stewardship. Yaitu apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupan kita. Sebenarnya pengajaran ini konsisten kok. Kalau Anda sering dengar Yesus mengajar, Yesus sering pakai ilustrasi atau perumpamaan. Anda mengerti maksud saya? Ya kan dia sering pakai cerita, ilustrasi supaya orang gampang ngerti. Ya kan Yesus sering mengajarkan perumpamaan tentang ini. Ada sebuah tuan, ada sebuah majikan, ya kan? Ada seorang pemilik business owner yang akan berpergian. Sebelum dia pergi, dia titipkan uangnya kepada pelayan-pelayannya atau kepada hamba-hambanya, pekerja-pekerjanya. Dan dia bilang, lakukan sesuatu dengan apa yang saya titipkan. Uang ini bukan punya kamu, tapi punya saya. Tapi saya titipkan kepada kalian dan kalian berbuat sesuatu dengan itu. Lalu tuan ini pergi. Ya kan? Dan dia bilang suatu hari saya akan kembali. Dan ketika suatu hari tuan ini kembali, dia minta apa, saudara? Dia minta pertanggungjawaban, ya kan?
kamu apain uang yang saya udah titipkan ke kamu? Siapa dari Anda yang pernah mendengar Yesus memberikan perumpamaan tentang itu? Ya kan? Itulah stewardship, saudara. Dan semua dalam kehidupan kita, pada akhirnya it's all about stewardship. Bahkan kalau bukti itu nggak cukup, kita tarik lagi ke belakang di cerita awal mula penciptaan. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan melakukan ini. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden. Untuk, kalau boleh ditampilkan slide-nya, untuk mengusahakan memelihara taman. Pemiliknya bukan Adam, tapi Adam dipanggil untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Makanya saudara, pentingnya kita untuk punya definisi yang akurat dan jelas tentang apa itu keuangan. Karena kalau enggak, sekali lagi, kita selalu berdiri di dua ekstrim tersebut. Hidup seakan-akan kita bisa bawa uang kita setelah kita mati, atau karena uang gak dibawa mati, ya udahlah terserah saya mau pakai buat apa kek. Tapi pengikut Yesus tahu bahwa uang itu adalah titipan yang Tuhan ingin supaya Anda dan saya kelola dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang percaya katakan, ampun. Saya disclaimer dulu lah, kalau Anda bukan pengikut Yesus, Anda bukan orang Kristen, Anda nggak usah melakukan apa yang kita bicarakan hari ini, saudara. Tapi kalau Anda tanya saya yakin banget ini adalah pandangan yang terbaik, ini adalah cara yang terbaik bagaimana kita mendefinisikan uang dengan benar dan akurat. Yaitu it's all about stewardship, pengelolaan. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak muda yang dia mentorin. Namanya Timotius. Dan dari ketiga ayat ini kita akan coba tarik 3 pelajaran. Kenapa pentingnya kita harus punya definisi yang benar dan akurat soal keuangan. Yuk kita lihat 3 ayat ini. 1 Timotius 6, kita mulai dari ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan, Anda bantu saya, berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saya mau bagikan sama Anda 3 hal. Kenapa pentingnya punya definisi yang benar dan akurat tentang uang. Yang pertama, so that we can have a healthy relationship with money. Supaya kita punya hubungan yang sehat dengan yang namanya uang. Seperti apa sih bentuknya hubungan yang sehat dengan uang? Yang pasti Anda tahu yang gak sehat itu kayak apa. Yang gak sehat dengan uang itu adalah selalu khawatir. Selalu merasa gak cukup. Yang gak sehat dengan uang itu yang seperti yang tadi kita bilang, terutama di dalam gereja saudara, ini adalah pandangan-pandangan yang ekstrim. Satu pandangan ekstrim berkata Tuhan mau saya jadi orang kaya. Mau jadi millionaire, billionaire. Di satu pandangan ekstrim yang lain, itu adalah prosperity gospel. Yang satu lagi, poverty gospel, yaitu Injil kemiskinan. Semakin kita miskin, hidup kita semakin memuliakan Allah. Pandangan-pandangan ekstrim kayak gitu, saudara. Bahkan gak jarang saya mendengar komentar gini, ngasih-ngasih ke Tuhan, ngasih-ngasih ke gereja. Emangnya kalau gue gak punya duit, gereja akan ngasih gue duit? Pandangan-pandangan ekstrim adalah gini, kita sangat murah hati, kita suka memberi ke gereja dan sebagainya, tapi prinsip Alkitab yang lain kita abaikan. Ya kan? Alkitab kan gak mengajarkan hanya memberi aja, saudara. Alkitab mengajarkan kita untuk saving, punya simpanan, untuk investasi. Alkitab mengajarkan kita jangan pengen cepat kaya, karena kita akan melakukan hal yang aneh-aneh kalau kita pengen cepat kaya.
Alkitab mengajarkan kita jangan membiasakan diri kita untuk berhutang. Itu yang Alkitab ajarkan. Jadi makanya kita nggak bisa, saudara, untuk punya pandangan yang sehat kalau kita hanya fokus kepada satu prinsip Alkitab, lalu yang lain kita abaikan. Kita baca lagi 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Punya hubungan yang sehat dengan keuangan adalah gini. Kita tidak menaruh kepercayaan kita dan pengharapan kita di dalam uang. Karena itu sangat tidak menentu, unreliable kata Tuhan. Tapi kita menaruh kepercayaan dan pengharapan kita di dalam Tuhan yang memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Bahasa Inggrisnya, commend those who are rich in this present world. Not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain. But to put their hope in God who richly provides us with everything for our enjoyment. Ada Pastor Andy Stanley, dia bilang gini, we don't put our hope in riches, but in Him who richly provides. Kita nggak menaruh harapan kita di dalam kekayaan, melainkan pengharapan kita taruh di dalam Dia yang dalam kekayaannya memenuhi segala keperluan kita untuk kita bisa nikmati. Kalau Anda tanya saya, pandangan atau hubungan yang sehat dengan uang adalah orang-orang yang tahu dan mengerti bahwa apa yang Tuhan titipkan kepada kita, termasuk berkat keuangan, itu kita boleh menikmatinya. Anda nggak perlu merasa bersalah untuk menikmati titipan berkat Tuhan yang Dia sudah titipkan kepada kita. Tapi di saat bersamaan, orang yang punya hubungan yang sehat dengan uang, dia juga akan bertanya, saudara. Kenapa ya Tuhan sudah kasih saya begitu banyak? Kenapa ya pemberian Tuhan itu begitu berlimpah dalam kehidupan saya? Kenapa ya saya diizinkan untuk tinggal di negara yang berlimpah, negara yang memungkinkan saya untuk bisa punya banyak hal dalam hidup saya? Kenapa ya? Nah, jawaban dari pertanyaan itu ada di poin yang kedua, saudara. Kenapa penting punya definisi yang benar dan akurat tentang uang? Yang pertama, supaya kita bisa punya hubungan yang sehat dengan yang namanya uang. Yang kedua, supaya kita bisa memakai uang itu sebagai alat dan sarana dalam hidup kita. So that we can use the money as a tool. Bapak Ibu, uang adalah sarana dan alat yang sangat luar biasa. Makanya ditulis gini, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, dan suka memberi dan membagi. Uang adalah alat dan sarana yang luar biasa selain kita gunakan untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan keluarga kita. Uang juga adalah alat yang sangat luar biasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Hal-hal seperti penginjilan, hal-hal seperti pemuritan ketika Anda bertemu orang, Anda duduk one on one, Anda investasi waktu dengan orang tersebut. Ya kan, pelayanan saudara. Uang kita bisa gunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan kalau Anda lihat semua pekerjaan-pekerjaan yang terjadi di dunia ini dari yang skala besar sampai skala kecil. Skala besar mungkin membangun rumah, ya kan, membangun rumah sakit, donor kepada universitas, membangun rehab center untuk orang-orang yang kecanduan, saudara. Ya kan, pekerjaan misi, membiayai misionaris. Sampai ke pekerjaan yang skalanya mungkin lebih kecil di komunitas-komunitas kita. Kita sediakan food bank atau donasi makanan, donasi pakaian dan sebagainya, saudara. Uang adalah alat yang sangat luar biasa, sarana yang sangat luar biasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya, gimana kalau ternyata uang itu merupakan salah satu hal di mana Tuhan ingin melihat Anda dan saya
apakah kita ini bisa menjadi pengelola yang dipercaya atau tidak? Apakah Tuhan bisa menitipkan berkat-Nya dalam kehidupan kita? Dan akhirnya kita kelola dengan baik. Anak perempuan saya, Melody, umur 12, besok dia akan masuk sekolah sebagai anak SMP, kelas 7. Saya dan Nana tahan-tahan sekian lama untuk gak kasih dia telepon. Berapa banyak dari Anda yang bilang bahwa Melody boleh dikasih telepon? Oke, saya gak lihat tangan yang terangkat. Jujur aja saya gak tahu udah bakal berapa lama lagi kita bisa tahan untuk gak kasih dia telepon. Tapi salah satu hal yang saya suka bilang sama Melody, Daddy sama Mami mau lihat apakah kamu bertanggung jawab apa enggak. Ayo, ya kan? Dia kan sekarang punya iPad, saudara. Kita pingin tahu dia ini bisa gak nonton iPad, matiin, nyalain sesuai dengan waktunya. Ya kan? Tanpa harus disuruh, misalnya selesain tugas sekolah. Di rumah kan kita udah suruh-suruh dia, ajarin dia untuk bersihin rumah, beresin sesuatu. Ya kan, tidur on time kalau misalnya besok sekolah. Artinya kita pingin tahu, kita bilang sama dia, kalau kamu dikasih telepon, kira-kira kamu tahu gak kapan kamu menggunakannya, kapan waktu untuk gak menggunakannya. Bapak Ibu, saya tahu ada banyak dari kita mungkin yang, kita tuh gak suka kalau dengar kalau Tuhan itu ngetes kita, saudara. Karena kita pikir Tuhan itu kayak polisi yang ngumpet di highway gitu, saudara. Dan waktu Anda ngebut, tiba-tiba ditangkap. Kita pikir Tuhan itu memperhatikan kita kayak gacu gitu, nungguin kita buat salah. Saudara. Tapi gimana kalau misalnya Tuhan itu dengan hati sebagai seorang bapa, dia pingin melihat Rosid ini bisa bertanggung jawab gak sih dengan apa yang saya titipkan. Kalau Rosid dikasih berkat keuangan lebih, kira-kira pekerjaan Tuhan itu terbantu gak? Kalau Rosid dikasih berkat keuangan lebih, kira-kira orang-orang yang membutuhkan di sekitar dia itu terbantu gak sih? Kalau Rosid dikasih berkat keuangan lebih, apakah Rosid akan pakai itu untuk melayani orang-orang di sekelilingnya? Bapak Ibu, gimana kalau ternyata semua ini adalah undangan dari Tuhan untuk kita bisa partisipasi dalam pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, di kota kita ini, bahkan di dalam gereja ini, saudara. Mau gak Tuhan bilang, aku pakai hidup kamu untuk menjadi perpanjangan tanganku untuk menyelesaikan pekerjaanku di dunia ini melalui keuangan yang aku titipkan. Amsal 11 mengatakan ini, ada yang menyebar harta dan bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu. Bahasa Inggrisnya di terjemahan The Message katakan gini, the world of the generous gets larger and larger. Dunia dari orang yang suka memberi, yang murah hati itu semakin besar. Tapi the world of stingy gets smaller and smaller. Dunia dari orang yang pelit, orang yang kikir, itu semakin lama semakin kecil. Bapak Ibu, waktu saya menyiapkan khotbah ini, saya menemukan ternyata Amerika itu adalah negara yang paling banyak memberi donasi kalau dihitung dalam jumlah dolarnya. Tapi saya cukup terkejut menemukan bahwa menurut World Giving Index, Indonesia, saudara, adalah negara teratas yang paling generous. Dikatakan bahwa selama beberapa tahun berturut-turut Indonesia merupakan negara yang paling bermurah hati. Generous. Saya nggak tahu gimana mereka ngitungnya, tapi menurut World Giving Index. Mungkin bukan hanya jumlah dolar, tapi juga waktu yang diberikan untuk melayani. Waktu yang dilakukan untuk membantu orang lain. Indonesia, saudara. Saya kaget menemukan negara Indonesia muncul ketika saya research negara mana sih yang paling murah hati. Awalnya saya sangat senang, terus setelah beberapa menit kemudian saya mulai berpikir, justru atau jangan-jangan karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang bermurah hati, itu menyebabkan beberapa dari kita yang akhirnya puas diri hanya menjadi seperti penonton.
dan penerima. Kita enggak berpartisipasi, ya kan? Tapi kita puas hanya sebagai spectator, penonton, dan penerima. Maksudnya ketika ada orang-orang di sekitar kita yang bermurah hati, seharusnya kita terinspirasi untuk menjadi orang yang seperti itu. Tapi yang ada malah beberapa kelompok orang akan menjadi terima aja. Dan akhirnya kita nontonin orang-orang yang bermurah hati. Makanya jangan-jangan orang-orang yang bermurah hati di sekeliling kita, dunia mereka tambah besar dan tambah besar dan tambah besar. Sedangkan kita penonton, dunia kita semakin kecil, semakin kecil. Kenapa kita harus punya definisi yang benar dan akurat tentang uang? Yang pertama, supaya kita punya hubungan yang sehat dengan yang namanya uang. Yang kedua, supaya kita bisa memakai uang sebagai alat dan sarana. Yang ketiga, saudara, supaya kita bisa membangun legacy kita. Saya nggak tahu kalau saya ngomong legacy, Anda ngerti gak sih legacy itu apa, saudara? Warisan, ya. Tapi kayaknya warisan itu kurang tepat. Legacy itu seperti apa ya? Dampak yang kita buat itu dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita, walaupun kita sudah lama tidak ada. Ya kan? Orang-orang yang sudah lama mati atau meninggal, saudara, dampaknya masih bisa dirasakan hari ini. Itulah legacy. Ayat 19 tadi di 1 Timotius katakan, dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Di Amerika ini, saya nggak tahu di Indonesia statistiknya berapa, karena kalau cari-cari statistik Amerika mungkin lebih mudah ya, banyak datanya. Di Amerika ini hanya sekitar 26% orang yang mampu meninggalkan harta warisan kepada anak-anak mereka. Kalau Anda tanya saya yakin 100% dari orang tua rindu dan punya keinginan untuk meninggalkan harta warisan kepada anak-anak kita. Benar gak sih, saudara? Tapi kenyataannya menurut survei, hanya sekitar 26% yang mampu melakukan itu. Amsal bilang gini, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Bukan cuma buat anaknya doang, tapi buat cucunya juga. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saya nggak tahu detail-detail angkanya dan berapa, saudara. Tapi waktu papa saya meninggal, mama saya cerita ada beberapa hutang yang harus diselesaikan. Saya hari ini kalau menoleh ke belakang sangat kagum sama mama saya. Dan saya juga percaya ini karena kebaikan Tuhan juga dan penyertaan Tuhan juga. Mama saya punya salon. Tapi salon kita ini bukan kayak di mall atau di tempat pembelanjaan yang sibuk, yang besar gitu. Salonnya itu hanya di tempat neighborhood yang kecil. Mungkin kalau di sini gambarannya kayak barbershop yang kita temukan lah di pojok-pojok jalan gitu. Tapi hasil dari situ dia mampu menyelesaikan hutang-hutang yang ditinggalkan. Bahkan sambil menyekolahkan anak-anaknya. Makanya kalau Anda tuh lihat, saya tuh bergairah banget ngomongin soal keuangan, saudara. Saya tuh pingin banget supaya kita semua bisa menang dalam soal keuangan. Ya karena beberapa pengalaman yang saya pernah lewati dalam urusan keuangan. Sesuatu harus berubah. Kita harus bilang enough is enough, cukup sampai di sini. Jangan sampai cerita yang sama itu terjadi kepada anak cucu kita dari generasi ke generasi. Bapak Ibu, mungkin di generasi kita nggak bisa meninggalkan harta warisan untuk anak-anak kita. Atau mungkin dalam jumlah kecil. Tapi saya juga percaya ketika kita ngomongin soal warisan, itu bukan hanya bicara tentang jumlah uang, saudara. Tapi melainkan kita berbicara mengenai nilai-nilai kehidupan yang kita wariskan. Anda setuju, saudara? Work ethic kita, cara kerja kita, cara kita mengelola keuangan, money management, ya kan, kebiasaan-kebiasaan kita.
dalam suka memberi, memprioritaskan Tuhan, itu adalah nilai-nilai yang kita wariskan, saudara. Termasuk kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik juga, itu akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Seperti hal-hal yang kita sudah katakan. Ya kan, kebiasaan kita ingin cepat kaya, cari jackpot di mana-mana, ya kira-kira apa yang bisa buat saya kaya cepat. Ya kan, kebiasaan kita untuk masuk dalam hutang, saudara. Itu adalah sesuatu yang kita wariskan. Makanya membangun legacy, ada yang bilang seperti ini, membangun legacy itu seperti kayak kita lempar batu ke dalam danau. Begitu batunya kena air, itu akan ripple effect. Saudara, ripple effect itu apa ya? Anda lihat gelombangnya, ya kan? Mungkin dalam generasi kita nggak bisa meninggalkan banyak buat anak-anak kita. Tapi nilai-nilai yang kita salurkan kepada dia, anak-anak kita yang pada akhirnya mereka akan mempunyai situasi keuangan yang lebih baik daripada kita nantinya. Akhirnya mereka bisa meninggalkan warisan yang lebih baik kepada anak-anak mereka. Lalu anak-anak mereka, situasi keuangannya akan menjadi lebih baik lagi, sehingga mereka mampu meninggalkan warisan bagi anak-anak mereka. Anda mengerti maksud saya, saudara? Seperti ada ripple effect, saudara. Walaupun kita sudah lama tidak ada, tapi apa yang kita ajarkan, warisan nilai-nilai yang kita ajarkan lama-lama berdampak menjadi sangat besar buat generasi, ke generasi, dan ke generasi. Amsal 21 ayat 20 katakan ini, harta yang indah dan minyak ada di dalam kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Ada harta yang indah, ada harta yang banyak, ada persediaan minyak di dalam rumah orang kaya. Di dalam rumah orang tajir, saudara. Di dalam rumah sultan, no. Di dalam rumah orang bijak. Dikatakan di situ. In the house of the wise. Orang bijak adalah orang yang mendengarkan firman lalu mengaplikasikannya. Ketika kita mewariskan hikmat ilahi dalam soal mengelola keuangan yang firman Tuhan ajarkan kepada anak cucu kita, itu akan berdampak sangat besar buat generasi yang akan datang. Itulah maksudnya membangun legacy. Dampak kita setelah suatu hari kita udah gak ada lagi, tetap akan terasa oleh anak, cucu kita, anak-anak dan cucu-cucu mereka. Ada amin, saudara? Saya tutup dengan satu cerita ini. Berapa banyak dari Anda yang tahu tempat ini? Siapa yang pernah dari Anda yang tahu tempat ini? Anda tahu ini? Apa? Pohon Natal New York. Apa nama tempatnya? Rockefeller Center. Rockefeller Center ini dibangun oleh keluarga Rockefeller namanya. Seseorang bernama John Davidson Rockefeller Senior hidup dari tahun 1839 sampai 1937. John Rockefeller adalah orang yang mencapai status bilioner yang pertama di dunia. Bilioner itu miliuner maksudnya. Miliar. Kekayaan dia datangnya dari bisnis kebanyakan di industri minyak. Ada sesuatu yang menarik dari kisah kehidupan John Rockefeller ini. Bilioner pertama di generasinya. Di awal usia 50-an, John Rockefeller ini mengalami sakit yang cukup parah. Bahkan semua rambut dari badannya, dari kepalanya, semua hilang, habis rontok. Dia juga mengalami sakit pencernaan yang begitu parah, sehingga dia cuma bisa makan biskuit dan minum air putih. Selama beberapa tahun. Dokter sudah memvonis bahwa dia akan meninggal di usia ke-53. Tapi menariknya, John Rockefeller hidup sampai usia 98 tahun. John Rockefeller dikenal sebagai orang Kristen yang serius. Dan ada kisah menurut teman-teman dekatnya dan keluarga dekatnya di mana saat dia sakit, dia mulai menyadari bahwa sebentar hari-harinya terhitung. Dan sebentar dia akan bertemu dengan Sang Penciptanya. Lalu suatu pagi, John Rockefeller bangun dari tidurnya.
tiba-tiba dia mulai menyadari bahwa semua hal yang dia capai, semua harta yang dia punya, gak bisa dia bawa kalau dia mati. Sekali lagi, keluarga dan teman-temannya pada saat itu berkata, disitulah titik balik, turning point dari kehidupan John Rockefeller. Walaupun selama hidupnya John Rockefeller ini bukan orang yang egois atau orang yang pelit, orang yang menyimpan hartanya untuk diri sendiri, saudara. Tapi John Rockefeller adalah orang yang sangat ambisius. Bahkan dia bisa sekaya itu karena dia adalah seorang yang ambisius. Tapi sejak pagi itu, John Rockefeller mengalami pemulihan kesehatan secara ajaib. Dan dia bercerita salah satu titik baliknya adalah, dan salah satu pengaruh besar dalam kehidupan dia, John Rockefeller, adalah seseorang yang bernama John Wesley, yang adalah pendiri dari denominasi Metodis. Dan salah satu yang John Wesley, kutipan atau quote dari John Wesley katakan, yang mengubah kehidupan John Rockefeller, bahkan memberikan dia kesembuhan fisik dari sakit penyakitnya, adalah hal yang dikatakan John Wesley, yaitu gain all you can, save all you can, and give all you can. Dapatkan semua yang kamu bisa dapatkan, simpan semua yang kamu bisa simpan, dan berilah semua yang kamu bisa beri. Dan bukan hanya kutipan ini merubah kehidupan John Rockefeller, bahkan ini menjadi moto dalam dia menjalankan bisnisnya. Kalau Anda lihat tadi Rockefeller Center, itu dibangun oleh salah satu anaknya. Ucapan dari John Wesley itu begitu berdampak sehingga dia yang tadinya divonis meninggal umur 53 tahun, akhirnya dia meninggal di usia 98 tahun. Saya akhiri dengan tulisan yang John Rockefeller tulis sebelum dia mati di buku hariannya. Dia bilang gini, God taught me everything belongs to him. And I am merely a conduit to carry out his will. Tuhan mengajarkan saya bahwa semua adalah miliknya. Dan saya hanyalah saluran untuk menggenapi, hidup saya hanyalah saluran untuk menggenapi kehendak Tuhan. My life has been one long happy holiday since then. Dia bilang sejak saat itu, sejak dia mengerti, saudara, gain all you can, save all you can, give all you can. Sejak dia mengerti itu, dia bilang hidupnya seperti satu liburan yang panjang, yang penuh dengan kebahagiaan, full of work and full of play, yang penuh dengan pekerjaan, penuh dengan bermain, penuh dengan bekerja. And I let go of my worries along the road, and God was wonderful to me every day. Aku melepaskan kekhawatiranku di tengah-tengah perjalanan kehidupanku, sebab sebelumnya dia khawatir akan hartanya. Dia khawatir akan kehabisan hartanya. Dia khawatir kalau hartanya nggak bisa dia bawa ketika dia mati. Tapi dia belajar melepaskan kekhawatirannya di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Dan dia bilang, Tuhan begitu luar biasa kepadaku setiap hari. God was wonderful to me every day. Kenapa Anda dan saya harus punya pandangan yang akurat, definisi yang akurat dan jelas tentang uang? Karena yang pertama, saudara, itu akan, apa tadi yang, saya jadi blank. Itu akan membuat kita punya hubungan yang sehat, healthy relationship with money. Kita bisa menggunakannya sebagai alat dan sarana. Lalu itu bisa membuat kita membangun legacy kita. Saya berdoa Anda mengerti hal ini. Dan mulai saat ini Anda mulai membangun legacy Anda. Mulai saat ini Anda mulai memikirkan anak, cucu, dan generasi yang akan datang. Amin, saudara? Izinkan saya untuk berdoa buat kita semua.
Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan ingatkan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau ingatkan semua yang kami punya. Semua yang ada di dalam kehidupan kami, Tuhan sudah sediakan. For our enjoyment, untuk kami bisa menikmatinya. Tapi kami juga nggak lupa bahwa apa yang Tuhan telah titipkan dalam hidup kami. Tuhan ingin melihat apakah kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya dengan titipan tangan, dengan titipan Tuhan tersebut. Apakah ketika Tuhan menambahkan berkat keuangan dalam kehidupan kami, kehidupan di dunia sekeliling kami berubah, pekerjaan Tuhan akan menjadi selesai dalam kehidupan kami. Kami tahu bagaimana menggunakan apa yang Tuhan titipkan untuk sekali lagi memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ini membutuhkan mind shift, perubahan dalam kami berpikir. Kami tahu ini membutuhkan kami keberanian untuk mengambil langkah yang pertama, untuk kami mengelola keuangan kami menurut apa yang firman Tuhan ajarkan dalam hidup kami. Kami percaya berkat-Mu begitu melimpah untuk kami semua di tempat ini, Tuhan. Sebab kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Ajar kami semua untuk mengenali berkat yang Tuhan sudah titipkan. Sehingga kami juga bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin.